Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, untuk menindaklanjuti bagaimana hasil asesmen LPSK terhadap Putri Chandrawati sudah bersama kami Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat malam, Pak Edwin. Selamat malam, Sylvia. Baik, Pak Edwin, apa saja tadi yang ditanyakan kepada Ibu Putri? Ya, tentu yang kami tanya, yang coba kami dalami adalah apa yang pemohon alami. Kemudian juga apa-apa saja yang menjadi pemantik dari traumanya, depresinya. Ya, ada wawancara, ada seperti kuesioner yang sudah siapkan, namun tidak banyak hal yang bisa kami peroleh karena memang nampak UP masih mengalami depresi ya, walaupun backgroundnya kami tidak tahu, belum tahu depresi kenapa. Sejauh Jadi, Pak Edwin, yang kami belum mendapatkan hal yang cukup signifikan untuk menjadi bahan pertimbangan kami terkait dengan permohonan Ibu P pada perkara pencabulan. Oke, Pak Edwin, jadi LPSK hari ini berhasil menemui Ibu Putri tapi gagal untuk mendapatkan keterangan dari Ibu Putri ya? Ya, tidak mendapatkan keterangan yang cukup atau yang kami perlukan untuk menjadi pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan perlindungan yang diajukan oleh Ibu P. Oke, alasan Bu Putri tidak memberikan keterangan yang maksimal apa? Ya, memang kalau dilihat dari yang nampak tadi saya sampaikan berdasarkan keterangan singkat yang disampaikan oleh psikolog pada kami, memang nampak Ibu P ini masih mengalami depresi, cuma kami belum tahu depresinya karena apa. Ya. Artinya memang Ibu P ini menurut psikiater kami membutuhkan penguatan mental ya, yang dilakukan oleh psikiater, bukan lagi psikolog. Memang Ibu P ini membutuhkan pengobatan. Jadi sebaiknya Ibu P segera mengakses psikiater untuk mengembalikan situasi psikisnya supaya lebih memadai untuk dilakukan tanya jawab, termasuk pada proses hukum yang akan dilalui. Baik, berarti saran dari LPSK adalah Ibu Putri ini harus mendatangi psikiater untuk mendapatkan asesmen lebih lanjut terkait kondisi psikologinya saat ini ya Pak. Dengan demikian Pak Edwin, apakah berarti LPSK sudah bisa mencapai kesimpulan apakah akan memberikan perlindungan atau tidak sesuai dengan permintaan Ibu Putri? Ya, asesmen psikologis kan hanya satu cara. Kan ada beberapa hal yang menjadi standar LPSK untuk memberikan perlindungan. Salah satunya adalah sifat penting keterangan. Ya. Sifat penting keterangan itu menyangkut hal yang dilaporkan pada kasus pencabulan Ibu P sebagai korban dugaan pencabulan. Gitu. Yang sejauh ini proses hukumnya juga belum mendapatkan titik terang. Bahkan ada sebagian yang bertanya dari suara publik apakah peristiwa itu terjadi atau tidak. Betul. Saya tidak ingin mendapatkan proses penyidikan yang berlangsung, tetapi kami pada fase-fase proses hukum itu memang juga memberikan gambaran ya kepada publik ya. Setidaknya ketika dinyatakan sebagai tersangka pada saat itu juga LPSK sudah menyampaikan beberapa informasi yang sebelumnya belum mungkin tidak diketahui oleh publik ya, bahwa itu bukan penembak jitu ya. Jadi kami mendalami itu juga, kemudian ya, dia bukan ADC ya, dia bukan ajudan gitu loh. Termasuk kami sudah mengingatkan pada jurnalis untuk sebaiknya tidak menggunakan diksi tembak menembak ya, karena diksi itu dibangun tidak didasarkan oleh penyidikan
yang saintifik, ya, pembuktian saintifik untuk sesuatu peristiwa. Jadi sebaiknya kan kalau kata Polri pendekatannya adalah scientific investigation, ya seharusnya diksi itu juga Ya, dihasilkan dari proses penyidikan yang berdasarkan scientific investigation tadi. baik Nah, Pak Edwin. jadi kami sudah kasih clue-clue tentang Ya, apa yang sebenarnya terjadi, walaupun kami juga tidak mau masuk terlalu jauh, ya baik karena Pak Edwin. proses penyidikan masih berlangsung. Ya. Mhm. Pak Edwin, hari ini sudah terang benderang disampaikan oleh Kapolri, Kabar Eskrim juga menyampaikan bahwa jelas RE ini diperintah oleh Verdi Sambo, Eliezer diperintah oleh Verdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Apakah keterangan ini cukup membuat permintaan Eliezer pengajuan dirinya sebagai justice collaborator diterima oleh LPSK? Ya, apa ya disampaikan Kapolri tidak mengejutkan buat kami, ya, karena informasi tentang bagaimana peristiwa ini terjadi sebenarnya LPSK sudah mendapatkannya, walaupun kita tidak ingin mendahului dan tidak ingin mencampuri saja. Jadi kami sudah mendalami itu. Jadi walaupun hanya dua pemohon ini yang mengajukan secara resmi ke LPSK, namun proses LPSK untuk membuktikan kebenaran dari permohonan ini sudah berlangsung dengan investigasi yang kami kemudian mendapatkan sumber-sumber informasi dari sumber yang kredibel dan kompeten yang dapat menjelaskan fakta dan data terkait dengan peristiwa. Itulah yang membuat kami tidak bisa terburu-buru untuk menyatakan pemohon P dan E sebagai terlindung LPSK, termasuk mengamini apa yang menjadikan dugaan laporan polisi yang sudah disampaikan. Oke. Jadi setelah disampaikan bahwa peran Eliezer ini adalah melakukan penembakan atas perintah dari Verdi Sambo, apakah sudah bisa diputuskan Pak, Eliezer ini akan mendapatkan perlindungan atau justice collaborator atau tidak dari LPSK? Ya, ini kan proses penyidikannya masih berlangsung ya. Pengakuan itu bisa dikatakan baru kemarin. Gitu. Ya. Pertanyaannya apakah yang disampaikan kepada penyidik itu berapa persen gitu? Apakah baru sepertiga, apakah setengah, 2/3, atau sudah 100% ya? Ya. Ini yang masih dalami oleh penyidik yang kami berusaha memahami lah, karena desakan masyarakat yang cukup besar, termasuk juga perhatian dari Presiden, tentu penyidik bekerja keras untuk membuat terang perkara ini. Jadi tadi kami bersempatan ke Barreskrim, tapi belum bersempatan ketemu dengan Baradae karena Baradae masih dalam proses pemeriksaan. Yang kami berusaha memahami itu dalam kesempatan yang lain kami LPSK akan dipertemukan dengan Baradae. Oke. Berarti masih menunggu nanti hasil penyidikan dari Barreskrim selanjutnya bagaimana, sambil LPSK juga menunggu mendapatkan kesempatan untuk bertemu lagi ya dengan Eliezer. Ya. Satu terakhir, Pak Edwin. Ya. Tadi disebutkan juga oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dalam wawancaranya dengan wartawan Doorstop, kecil kemungkinan bahwa telah terjadi pelecehan seksual karena pasal yang dijeratkan juga 340, subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56. Apakah artinya dengan ini adalah sinyal bahwa permohonan perlindungan, permintaan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri susah untuk diterima oleh LPSK? Ya, lagi-lagi saya ingin sampaikan yang kami ketahui, kami tidak mau mendahului proses penyidikan. Tetapi yang disampaikan Kabar Eskrim itu sudah tepat. Yang disampaikan Kabar Eskrim itu tidak jauh dari pendalaman yang sudah dilakukan oleh LPSK. Tapi kalau lebih terangnya, biarkanlah nanti penyidik yang menyampaikan. Tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan, saya mengamini apa yang disampaikan Kabar Eskrim. Mengamini dalam arti bahwa LPSK juga sudah menduga tidak terjadi pelecehan seksual lewat bukti-bukti yang dikumpulkan LPSK. Kami mendapatkan informasi-informasi ya yang mungkin sebagaimana disampaikan oleh Kabar Eskrim tadi.